Saya Chris dari Bluebird Semarang. Nah, sekarang kita bicara unit saya. Ini unit saya ya. Jadi kalau saya ngomongin Vios Limo panjang dan lebar sama dengan luas, tapi tidak punya unitnya, tidak bawa pergi unitnya, kelihatan sekali omong kosong ya. Jadi saya jualan unit ekstraksi, tapi saya sendiri tidak memiliki, ya lucu juga. Tidak merasakan feel-nya juga lucu juga. Ini unit saya sangat simple. Memang saya upgrade sangat minimalis sekali, sangat minimalis. Depan grill saya waterprint pakai motif karbon termasuk di logonya. Kemudian di handle-nya ini juga saya kasih waterprint motif karbon juga. Untuk velg pakai ring 16 celong belang. Kemudian belakang list bagasi ini saya waterprint, sama logonya juga saya waterprint pakai motif karbon. Untuk kaca film saya pakai 40% yang model cermin. Nah, kalau velgnya seperti itu ya. Untuk interior karena sangat minimalis sekali, bahkan kuncinya masih manual. Ini kuncinya saya buka, cepret. Nah, kita lihat dalamnya interior masih ongkelan, jadi belum power window. Head unit saya kasih 10 in Android, saya kasih woofer juga. Woofernya itu woofer kolong Blaupung. Kemudian saya kasih DSP. Kalau saya sih nyaman yang di dalam. Jadi suasana musik itu harus meriah. Nah, ini bekas saya ganti oli kemarin, catatannya masih ada. Masih 1000 km yang lalu saya baru ganti oli. Ini unit sudah beberapa tahun saya miliki, itu pun nggak ada kendala-kendala yang berarti ya. Jadi kalau ada yang ngomong punya ekstraksi tapi gimana, saya sendiri yang memilikinya. Jadi saya tahu kelemahannya di mana, keasikannya di mana. Ini kurangnya sih di fog lamp. Saya belum masang fog lamp karena mata saya silinder. Akhirnya ketika malam headlamp itu masih belum cukup. Mungkin ke depan antara saya pasang fog lamp atau saya ganti bolamnya, headlamp diganti LED putih atau LED yang 3 warna, yang bisa ganti warna putih, kuning, separuh putih separuh kuning. Karena kuning itu diperlukan untuk ketika ada kabut. Nah, unit seperti ini sangat nimimalis karena saya memang suka menonjolkan bahwa saya punyanya limo. Kenapa enggak gitu loh. Jadi enggak perlu menutupi bahwa ini adalah ekstraksi. Bahkan warnanya pun masih frost blue, ciri khasnya Bluebird. Nah, ini untuk kilometer masih di 225. Nah, kemarin kan masih saya ganti oli di 224. Nah, eksterior dalamnya kita lihat ya. Saya tambah tweeter juga sih. Tweeter Hi-Fine, terus woofer kolong, kemudian ada DSP Orca. Lalu yang lainnya nggak ada sama sekali, nggak ada perubahan, nggak ada penambahan apapun. Palingnya cuma perintilan kecil-kecil, hiasan untuk anak saya sih. Untuk kisi AC saya waterprint juga, motifnya motif karbon. Kunci pun masih belum remote, masih kunci biasa. Oke. Nah, ini waterprint untuk kisi AC, plus di itu sebelahnya head unit saya kasih, biasanya kan silver, itu saya waterprint untuk motif karbon. Tidak ada sama sekali engine check atau apapun yang meresahkan dalam perjalanan ke Jawa Timur kali ini. Bahkan ini spion juga masih manual, tekan, dan ya seperti tadi yang dilihat juga power window nggak ada. Ini saya berhenti di daerah mana ya, Caruban. Nah, ini saya lihat ternyata di water outlet ini ya, pipa water outlet itu ada kebocoran sedikit. Artinya apa? Artinya pasti air radiator akan berkurang. Cuma ketika kita lihat air radiatornya ternyata berkurang hanya sedikit. Nah, dalam situasi seperti ini nggak usah panik, nggak apa-apa. Selama intinya adalah indikator di dashboard. Kalau ada di speedometer indikator overheatnya nyala, berarti itu kurang air radiatornya kan. Jadi perlu tambahi aja
atau tunggu sampai dingin kemudian jalan lagi. Jadi intinya tuh jangan pernah panik kalau punya unit, itu satu. Yang kedua adalah persiapkan pengetahuan sedikit aja lah, yang penting tahu. Untuk pengerjaan serahkan pada ahlinya, pada mekanik, itu yang jelasnya. Oke, demikian dari saya Chris, sampai jumpa di Bluebird Semarang. Terima kasih.